Sebelum kita memulai ke pertemuan keempat mata kuliah ekonometrika, adakah yang ditanyakan untuk pertemuan 1, 2, dan 3? Atau sudah ada yang membaca? Mungkin kemarin Mbak Rina menanyakan apa Pak yang harus kami siapkan? Saya mencoba silakan tentunya membaca dulu literaturnya agar terjadi nanti diskusi tentunya tidak satu arah dari saya. Ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan atau dikomentari terlebih dahulu pertemuan 1, 2, 3 dan keempat ini akan kita mulai? Atau masih cukup bisa dipahami sampai saat ini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Ruwai. Mungkin saya ingin bertanya perihal pembahasan soal yang kemarin Bapak kasih itu, Pak. Bolehkah Bapak bahas, Pak, untuk Boleh? bagian yang soal independen itu, Pak? Boleh, kita akan bahas ya. Akan dibahas di awal ataupun di akhir tentunya ini menyangkut ketersediaan waktu kita tentunya Mas Rifai ya. Kalaupun memang kita nanti kita tergantung nih, kita kesepakatan mau di awal atau di akhir ya, kita bahas materi atau setiap pertemuan atau setiap soal yang setelah saya sampaikan. Bagaimana? Atau mau kita bahas dulu? Saya mungkin khawatirnya karena melihat kelas sebelumnya juga saya menyampaikan memang hampir full 3 SKS ini saya menyampaikan ya. Nah, saya khawatir memang tidak tercover waktunya ya seperti itu sebenarnya. Tapi kalaupun memang saya tanya ke Mbak Rina atau Mas Ajis ya, kalaupun memang mau di awal, ya kita akan bahas di awal sekarang mungkin atau di akhir ketika perkuliahan, misalkan perkuliahan keempat selesai. Nah di sana ada tanya jawab, boleh di soalnya atau mau seperti apa? Gimana Mbak Rina atau Mas Rupai, mau di akhir atau di awal atau Mas Ajis? Izin, Pak, kalau menurut saya mungkin di akhir aja, Pak, biar tercover untuk pembahasan materi keempat nih, Pak. Oke, di akhir ya, Mas Rupai ya. Baik, nanti ketika misalkan di akhir kita ada, saya suka selalu saya sampaikan ketika ada pertanyaan, silakan. Saya beberapa kali menyampaikan, kalaupun kalian punya soal UTS, tahun-tahun sebelumnya kalian mau bahas, saya persilakan tentunya. Nah ini kalian misalkan mau bahas terkait dengan soal yang saya sampaikan, yuk kita bahas tidak masalah ya. Baik, tadi sudah kesepakatan ya, kita di akhir ya, Mas Rupai ya. Baik, ada lagi? Pak. Ada lagi selain Mas Rupai yang ditanyakan? Cukup? Cukup ya. Saya seperti ini ya, jika ada yang ditanyakan tentu silahkan ya, saya bisa diinterupsi ketika saya menyampaikan karena lumayan panjang tentunya penjelasannya, namun ketika ada kalian yang ditanyakan silakan tentunya ya. Baik, kita akan mulai perkuliahan kita keempat sesuai dengan RPS. Hari ini RPS atau tujuan pembelajaran kita yaitu terkait dengan mana nih? Sudah terlihat ya screen sharing saya terlihat atau nge-freeze? Terlihat? Sudah terlihat, Pak. Terlihat ya. Hari ini kita berbicara terkait dengan distribusi peluang normal. Ya, ada dua bahasan ya sebenarnya dalam distribusi peluang normal ini, yaitu kita akan berbicara terkait dengan sebenarnya distribusi peluang normal ini adalah lanjutan dari yang ketiga ini. Ya, yang ketiga waktu itu kita berbicara peluang apa? Diskrit ya. Ya, kita peluang diskrit nih yang ketiga. Nah, di peluang keempat ini sebenarnya dia adalah continuous probability, yaitu distribusi peluang kontinu ya. Salah dua yang akan kita pelajari. Nah, saya menyebutkan salah dua ya, karena dua yang akan kita pelajari sekarang ini adalah yaitu sebenarnya ada dua, yaitu continuous yang sekarang kita pelajari ada dua distribusi peluang kontinunya, yaitu normal dan uniform. Ya. Waktu peluang diskrit ya, nah, kalian belajar dua juga ya. Apa yang waktu diskrit? Masih ingat kemarin? Binom dan Poisson, betul? Iya, Pak. Betul. Apa sih sebenarnya makhluk-makhluk ini binom Poisson kan seperti itu ya. Namun
kalau kita memahami konsepnya adalah binom ini apa? Dua kejadian lah. Nah, bisa saja di dunia kita ya dua kejadian itu ada, lulus tidak lulus selesai itu bisa ya. Artinya ya memang hanya ada dua kejadian ya, lulus tidak lulus, apa baik atau tidak baik, atau peluang misalkan bayi lahir stunting atau tidak ya, dari misalkan ibu yang merokok, nah itu bisa dihitung ya. Itu menggunakan peluang binom ya. Jadi kalau kalian punya data ibu yang merokok siapa, kemudian lahirnya bayi itu stunting atau tidak, atau misalkan berat badannya di bawah normal, nah itu bisa dihitung. Jadi kejadiannya dua ya, berat badan di bawah normal atau normal, stunting atau tidak ibu merokok. Kemudian kalau di segi perpajakan, ketika ada tax amnesty misalkan, oh ternyata wajib bayar itu atau wajib pajak itu patuh atau tidak ya, gitu. Artinya hanya dua kemungkinan kejadian yang terjadi. Sama lah kalau kalian dua kejadian ini binom atau diskrit itu paling tidak apa? Koin lah ya, koin ya, mirip kejadian koin. Kalian mau apa sih koin ini ya, gambar atau angka saja, itu adalah diskrit ya. Nah, kalau continue ini adalah ada yang nominal dan uniform sebenarnya. Dan kalau continue itu kita sudah berbicara bahwa ada variabel continue itu apa contohnya? Berat badan ya, contohnya ya. Berat badan Mas Ajis berapa Mas Ajis? Beneran Pak? Tidak apa sih, mau bohongan juga tidak masalah Mas 65. Ajis. Ya, 65 Mas Ajis. Ya. Oke, bohong. Oke, bohongan misalkan. Sebelum PJJ berapa Mas Ajis? 58 Pak. 58 ya. Nah, berarti apakah PJJ ini meningkatkan berat badan Mas Ajis? Nah, ya, bisa jadi ya. Ya, ternyata kan. Nah, seperti itu. Jadi ada nanti misalkan berat badan 65,4, ada 65,1, ada 65,1,225 dan semacam, tergantung digit berapa angka di belakang komanya. Ternyata itu adalah continue ya. Kalau apa variabel diskrit ya, misalkan saya punya X ya, diskrit itu apa? Jumlah buah, apa buah itu berarti butir lah, telur, 1 butir telur, 2 butir telur itu diskrit. Kalau continue tadi tinggi badan baru. Nah, dalam variabel kalian bedakan ya, kita punya namanya variabel X. Nah, kita punya variabel X ini disebut variabel nanti sama ya, apakah dia jenis variabelnya sama. Waktu saya sampaikan di pertemuan pertama, variabel X. Variabel X ini kalian harus explore. Dia jenisnya apa? Numerik, kategorik, skalanya nominal, ordinal, ya. Kemudian jenisnya misalkan kategorik, numerik, skalanya nominal, ordinal dan lain-lain. Ya, itu adalah jenis datanya. Kemudian dari data ini kita bisa buat namanya distribusi peluang. Nah, kan ada dua. Kita punya X, nah satu. Kemudian di bab kedua, ya, ini bab pertama nih. Pertama pembahasan kita terkait dengan data dan lain X. Nah, dari X ini kita bisa buat yang namanya distribusi frekuensi. Satu ini, distribusi frekuensi ini kemarin kita belajar di pertemuan kedua, Fx, ya betul ya. Jadi misalkan saya punya tinggi badan, kemudian saya bikin distribusi frekuensi ya. Apa ini waktu kalian ini bikin seperti ini ya? Apa histogram, betul ya, histogram seperti ini ya. Ini distribusi frekuensi. Oh, misalkan bentuknya seperti ini Pak, dia bentuknya melenceng begini. Oh, berarti dia bentuknya seperti apa? Itu adalah Fx. Nah, di pertemuan sekarang kita akan berbicara terkait distribusi peluang. Distribusi peluang itu apa? Yang namanya adalah Px nanti. Beda ya? Kalau saya orang Sunda mungkin saya mohon maaf ya, nanti lidahnya tertukar, ada Fx, mudah-mudahan tidak tertukar ya. Fx dan Px ya. Nah, mudah-mudahan tidak tertukar ya. Nah, Mas Rupanya udah ketawa. Mudah-mudahan tidak tertukar ya. Ada distribusi frekuensi X-nya, ada distribusi peluang. Nah, yang akan kita pelajari sekarang sama waktu kita belajar di pertemuan ketiga, yaitu namanya distribusi peluang. Ya. Di sini ya, distribusi peluang. Kalau yang di bab 2 itu atau pertemuan kedua kita Fx, distribusi frekuensi, sekarang kita akan ke Px. Jadi ketika kalian punya data X ini, kalian bisa bikin Fx atau kalian bisa bikin Px, tergantung tentunya kondisi informasi yang kalian punya. Tuh. Nah,
dalam peluang kontinu hari ini, kita akan berbicara beberapa, yaitu kalian memahami kurva dan distribusi normal. Apa sih kurva dan distribusi normal? Seperti ini ya, gampangnya ya. Nah, bell shape. Nah, jadi saya contohkan, misalkan ketika kalian sudah membuat yang namanya distribusi frekuensi itu kemudian ya saya bikin seperti ini. Oh ternyata bentuknya seperti ini Pak. Berarti normal nih kira-kira seperti itu ya. Normal, distribusi normal dengan nilai tengah mu, ya kan? Nilai tengahnya mu ragam sigma kuadrat. Nah selesai. Oh berarti, nah kan dari saya punya x, kemudian saya menjadi fx, ya saya bisa menentukan dia distribusinya nih. Ya, dia normal atau tidak. Itu ya, ini distribusi normal nih, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian saya ternyata ada distribusi normal baku di sini, tabel Z. Apa sih gunanya tabel Z atau apa bedanya tabel Z dengan kurva distribusi normal yang biasa di atas nih? 1 dan 2 ini kira-kira ada yang tahu? Z sama normal di sini ada yang tahu bedanya apa kira-kira? Ada? Ya? Masih lupa atau masih ingat? Nah, Z normal baku. Ya, jadi konsepnya ketika kalian punya X di sini, ya, maka kalian bisa menjadikan fx ya tadi ya. Saya ulang-ulang ya, dari X kalian bisa menduga menjadi fx ya, distribusi frekuensi. Kemudian kalian bisa buatkan tabel distribusinya, distribusi datanya. Dia normal atau tidak. Ya, ini distribusi datanya. Ya. Nah, distribusi data ini dia punya parameter sendiri-sendiri. Apa itu parameternya? Parameternya dia punya mu, ya, nilai tengahnya mu dan ragam kuadrat. Jadi ketika saya punya data berat badan kelas 519, dia akan punya mu dan ragam sendiri. Saya punya data kelas misalkan 501, dia punya mu dan ragam sendiri. Artinya setiap data yang saya punya, saya akan mempunyai sebaran frekuensi seperti ini. Sebaran data seperti ini. Nah, bagaimana statistika ya mempermudah untuk mencari sebenarnya konsepnya adalah ini ya. Luas area di bawah kurva ini itu sebenarnya identik dengan namanya peluang. Nah, bagaimana saya nyari peluang di statistik itu peluang ya semuanya. Bagaimana saya mencari peluang? Nah, kalau tadi ya setiap saya punya X, dia menyebar normal, mu dan ragam sekian, maka saya akan punya banyak yang namanya apa ini? Tabel seperti ini. Nah, oleh karena itu, statistisi membuat suatu namanya transformasi data. Nah, kan dari X misalkan ya. Nah, ketika saya punya data seperti ini, artinya sebenarnya cara membacanya adalah dia X ini menyebar misalkan ya karena dia bentuknya normal, dia akan menyebar normal. Nah, ya ini dengan nilai tengah mu dan ragam kuadrat. Ini stepnya. Kalau saya nanti punya, misalkan ini mu1 dan ragam 1, kalau saya nanti punya X2, maka dia juga akan menyebar mana nih? Menyebar normal, ya. Maka banyak nih, ketika saya punya datanya banyak, nah dia juga punya banyak nantinya bentuk sebarannya. Nah, oleh karenanya, untuk memudahkan kita semua, nih ya, ada yang namanya transformasi. Pernah menonton apa sih transformasi itu kira-kira secara harfiah mungkin ada yang bisa bantu saya artinya transformasi kira-kira apa? Transformasi. Ada yang pernah menonton film Transformer? Nah, Pak. Apa tuh? Transformer itu dari apa ke apa kira-kira? Dari robot ke mobil mungkin, Pak. Nah, berubah ya dari robot ke mobil, dari mobil ke robot, ke mobil lagi, atau dari robot ke mobil ke robot lagi, ya. Berubah artinya transformasi, merubah data. Nah, oleh karena itu adalah yang namanya transformasi, yaitu
membakukan. Nah, ketika membakukan, maka kita bisa membaca data atau tabel dalam suatu statistik itu hanya cukup satu nantinya. Nah, jadi bentuknya misalkan normal baku seperti ini, dengan nilai tengahnya adalah 0. Beda ya, kalau tadi nilai tengahnya mu, sekarang menjadi 0 dengan ragamnya 1. Sudah selesai. Sehingga saya punya data namanya nanti Z, normal baku, dengan, nah kan nulisnya seperti ini, dengan menyebar normal, nah, dengan nilai tengah 0 dan ragam 1. Selesai ya. Ketika kalian sudah menggunakan ini, maka data atau tabel yang kalian gunakan hanya satu, tabel ini saja. Kalian tidak perlu lagi, misalkan saya punya X1, X2, X3, X4, saya harus mencari X1, X2, bentuk-bentuk seperti ini banyak, tidak. Cukup menggunakan data ini selesai. Ya, itulah salah satu mungkin kegunaan tabel Z, yaitu normal baku. Sekarang pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana saya merubah X ini menjadi Z? Kalau tadi kan merubah mobil menjadi motor. Mobil menjadi motor. Mobil menjadi apa? Robot. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana saya merubah X ini menjadi Z? Ada yang tahu? X menjadi Z? Do? Mas Dio mungkin kira-kira bagaimana merubah X ini menjadi Z? Ada Mas Dio? Terdengar suara saya Mas Dio? Tes. Tidak ada? Baik. Bagaimana? Ada yang bisa membantu saya? X ke Z ini bagaimana? Mas Ginting mungkin bisa bantu? X ke Z kira-kira seperti apa? Ada Mas Ginting? Tidak ada? Baik, 728 ya. 7, Mas Ginting. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana saya merubah tadi X ke Z? Ada suatu yang namanya transformasi data, yaitu Z sama dengan X min mu dibagi standar deviasinya. Inilah cara mencari Z. Gunanya untuk apa? Tadi, ketika misalkan saya tanya, berapa peluang ya kelas 519 ini mendapatkan misalkan nilai ekonometrika X, misalkan nilai ekonometrika misalkan 83. Ya. Dan diketahui misalkan mu-nya misalkan ya, mu-nya adalah 80 misalkan, kemudian ragamnya standar deviasinya misalkan 1,2 misalkan. Maka dari X83 ini kan saya harus mencari nih, kalau saya mencari peluang sebenarnya dia harus ke sini nih, X ini. Nah, ke tabel yang ini. Sebenarnya ya, kalian nanti akan saya perlihatkan rumusnya sebenarnya untuk mencari ke sana. Nah, namun sekali lagi, karena kita tidak fokus untuk mencari belakang layar yang harus menurunkan rumus dan lain-lain, maka kalian bisa menggunakan tabel Z, yaitu ke tabel sini langsung. Nah, tabel ini yaitu dengan cara tadi, berarti 83 ya kan dikurangi 80 dikurangi 1,2. Berapa nih nilainya? Misalkan nilainya berapa? 1,6. Nah, inilah tinggal cari ke tabel Z-nya. Konsepnya seperti itu. Itu udah
perbedaan ya distribusi normal dan normal baku atau tabel Z. Baik, saya lanjutkan. Ini ya, ini sudah nih ya, saya sebutkan nomor 3 adalah distribusi normal standar ya. Tuh. Nah, terakhir, bukan terakhir, yang keempat ya, ada teorema limit pusat atau biasanya sering buku-buku nyebut CLT nih, Central Limit Theorema. Nah, adakah yang bisa menyampaikan, membantu saya kira-kira CLT ini sebenarnya apa sih? Kemudian dampaknya apa? Kenapa saya tadi menyatakan bahwa normal baku atau normal ini sangat penting? Nanti kalian ketika belajar ekonometrika, normal ini yang sering digunakan. Ya, normal ini yang sering digunakan. Konsepnya ada tadi. Nah, kemudian saya tanyakan, sekarang bagaimana CLT ini berbicara? Ada yang tahu bagaimana CLT ini berbicara? Ada yang bertahu mungkin? CLT ini Mas David mungkin bisa bantu saya kira-kira CLT ini seperti apa? Ada? CLT kira-kira ya, ada yang tahu kira-kira CLT ini berbicara apa ya? Mas David bisa bantu saya? Tidak ada? Baik, 29 ya Mas David. Oke, saya lanjutkan. CLT ini ya ada dua konsepnya. Pertama, CLT ini adalah ya N besar. N ini kalian sudah familiar ya. N ini apa? Sampel ya. Ketika N besar, nah diambil dari populasi menyebar apapun, nah ya N besar, populasinya menyebar apapun, maka N ini atau data yang kita punya ini ya normal. Itu satu. Ya, misalkan kita tidak tahu nih, misalkan kita populasi mahasiswa STAN itu adalah menyebar misalkan ya, menyebar sigma, gamma dan lain-lain. Ya, tapi kita bisa mengambil N besar ya sehingga kita punya data normal. Kenapa sih harus normal? Sekali lagi, nanti di statistika atau di ekonometrika paling sering kita harus menggunakan data normal. Asumsinya normal harus terpenuhi. Nah, ini CLT ini kalau saya anggap, saya ya menganggap berbicaranya adalah CLT ini adalah senjata terakhir. Nah, ya senjata terakhir. Sebenarnya untuk mengetahui bahwa suatu data X ini menyebar normal, ya, itu harus diuji. Ya. Nah, X ini menyebar normal, itu harus diuji. Bagaimana cara mengujinya? Ada dua cara menguji X menyebar normal ini. Pertama, ya normal. Kebalik. Ini, ya, secara deskriptif dan secara inferensial. Secara deskriptif, ya, salah dua atau salah satu yang pernah kita pelajari adalah berbentuk tadi datanya berbentuk bell shape seperti ini. Itu deskriptif. Namun sekali lagi karena deskriptif menggambarkan artinya nanti mungkin Mas Fikri, Mas Ajis melihat dan saya melihat belum tentu sama. Ya, menurut Mas Ajis misalkan ini melenceng ke kiri, Pak. Oh, enggak, ini menurut saya normal. Nah, itulah kelemahan mungkin deskriptif ya kalau apa namanya datanya atau bentuknya tidak tidak utuh atau bukan tidak utuh ya tergantung yang melihat lah intinya ya seperti itu. Oh ini normal atau tidak, itu deskriptif ya. Itu
Salah satunya, kemudian inferensia. Inferensia itu nanti ada pengujian hipotesis H0 dan H1, namun pada kesempatan ini tidak kita pelajari dalam sekarang, kita akan pelajari ini di ekonometrika. Ya, di ekonometrika kita akan menggunakan inferensia ini. Ya, nah yang akan kita pelajari sekarang adalah secara deskriptif dulu. Jadi bagaimana misalkan sebuah data ini normal, kemudian ketika data normal, maka kita bisa menggunakan pisau atau alat statistika. Nah, sekali lagi ya, ketika data kita normal, kita bisa menggunakan alat statistika yang tepat. Misalkan alat statistika itu apa? Misalkan kita untuk mengukur rataan, menggunakan apa tuh? Mengukur ukuran nilai tengah. Kita menggunakan rataan, ya. Ketika dia normal, contohnya begitu. Jadi ketika kita normal, maka kita bisa menggunakan alat yang tepat. Alat yang tepat itu salah satunya misalkan kita menggunakan rataan. Itu, ya. Kalau misalkan dia melenceng ke kiri, berarti rataan tidak bisa, Pak. Kita menggunakan median. Nah, itu ya, itu yang pernah kita pelajari waktu pertemuan berapa tuh? 2 atau pertama. Nah, itu kenapa dia harus normal? Ya, tadi salah satunya adalah agar kita bisa menentukan pisau mana yang akan kita gunakan, alat apa yang kita gunakan, ya, gitu. Nah, ini adalah normalitas. Nah, kalaupun misalkan menggunakan deskriptif kita tidak bisa, misalkan ya, tadi ya deskriptif misalkan menemukan suatu yang namanya pertentangan nih antara Mas Ajis dan Mas Fikri. Wah, daripada berantem kan gitu Mas Ajis Mas Fikri ini apa misalkan di pengujian skripsi atau pengujian KTT ini normal, saya enggak ini normal enggak. Nah, kan daripada berantem begitu ya. Pakai inferensia sebenarnya yang lebih tepat. Kalau inferensia Mas Ajis sama Mas Fikri tidak mungkin ya nanti berdebat karena sudah pasti kalau di inferensia itu. Nah, ada satu cara lagi yaitu menggunakan senjata terakhir kalau saya. Di statistika namanya senjata terakhir itu namanya adalah asumsi. Asumsi itu tidak perlu kita buktikan ya, cukuplah kita percaya. Nah, kan mohon maaf ya, ini percaya dalam arti statistika ya, bukan yang lainnya. Percaya bahwa data ini nanti menyebar normal atau tidak, yaitu menggunakan CLT satu lagi di sini yaitu CLT. CLT ya. Nah, CLT itu apa tadi? Jika N besar, populasinya apapun dia normal. Nah, tadi seperti itu. Oh, ternyata saya X nih, daripada saya bikin seperti ini, daripada saya bikin inferensia, saya pakai CLT ada dia langsung. Nah, ini sebenarnya silakan saja diperbolehkan banyak skripsi kakak kelas kalian. Kalau misalkan ternyata pakai deskriptif, ini agak melenceng-melenceng dikit, Pak. Nah, gimana ya? Saya bilangnya, nah kan, oh saya untuk membuktikannya pakai inferensia. Kalau pakai inferensia oke, tapi misalkan dia pakai ini saja, Pak, saya pakai CLT. Ya boleh, saya akan pakai CLT. Itu adalah ketika N besar, maka data itu normal. N besar itu berapa? Ada yang tahu? Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya adalah N besar itu berapa kira-kira? Nah, ada yang tahu N besar ini kira-kira berapa? Ada yang tahu N besar berapa kalau di Triola? Mbak Nelly mungkin? Mbak Rina? Mas Nova? Mbak Maudi? Mas Priyaka? Ada yang tahu N tuh? Kalau di Triola, ya N besar itu adalah lebih dari 30. Ada buku lainnya yang menyebutkan N besar itu lebih dari 100. Ya, silakan. Kita tidak berdebat dengan ini. Silakan tergantung dari referensinya. Ya, kalian menggunakan referensi mana berdasarkan Triola disebut 30 itu sudah cukup besar. Misalkan saya mengambil seluruh mahasiswa STAN saya mengambil 31, ya saya sudah dianggap besar ya berdasarkan Triola. Situ, ya. Atau CLT yang kedua adalah menyatakan bahwa walaupun N kecil, nah ya, misalkan N hanya 5 biji nih, N kecil, tapi populasinya normal, maka data kita normal. Ya. Walaupun saya mengambil kecil, misalkan Mbak Luna misalkan mengambil sampel hanya 5 orang, tetapi memang populasinya normal. Ya, ya sudah, maka data kita normal. Itulah konsep dari CLT. Makanya saya sebutkan CLT ini biasanya saya menyebutnya adalah senjata terakhir, ya, asumsi, ya. Kalau bisa sih sebenarnya lakukan ini dulu nih, deskriptif dan inferensia. Itu. Terakhir, bagaimana menentukan normalitas data? Oke, ada yang tahu? Ini sudah saya sebutkan nih. Bagaimana menentukan normalitas data? Ayo, ada yang bisa bantu saya? Bagaimana menentukan normalitas data? Mas Basir mungkin? Mbak Grace ada?
pakai histogram gitu. Histogram salah satunya boleh. Ada lagi? Terima kasih Mas Scatterplot. Fadlan. Scatterplot. Scatterplot. Makasih Mbak Grace. Ada lagi? Ya, menentukan normalitas data kembali ke sini nih. Nah, ya. Masih ada ya catatannya ya. Normalitas data bisa menggunakan deskriptif. Salah satunya adalah distribusi frekuensi. Kemudian tadi ada yang histogram, ada scatter plot. Boleh, silakan. Ya. Kemudian inferensia, tapi kita tidak pelajari ya di sini. Kemudian terakhir ada CLP tentunya. Baik, itu rekan-rekan semuanya yang akan kita pelajari hari ini. Ya, saya sudah nih sebenarnya ya. Nanti saya tinggal lewat-lewat saja mungkin di slide-nya sehingga saya bisa menjawab pertanyaan Mas tadi Rufai ya terkait dengan benar ya Mas Rufai bagaimana saya menjawab diskusi terkait dengan soal-soalnya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau dikomentari? Belum ada? Belum ada ya? Oke, baik saya lanjutkan. Ada yang keluar kan Mbak Rina di tempat saya hanya ada 29 mahasiswa yang masuk Zoom. Izin Pak, untuk Crescent laptopnya lagi nge-lag gitu Pak. Oke, baik. Makasih Mbak. Iya Pak, sedang diusahakan ya Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Ada yang tanyakan atau tidak? Belum ada ya? Kalau ada yang tanyakan tentunya silakan. Ini di sini dulu saja. Saya kemudian nanti ke slide ya. Mudah-mudahan slide-nya ya saya bisa tidak terlalu harus baca satu-satu tentunya, tapi secara ininya saya sudah sampaikan di sini tentunya. Baik ya rekan-rekan semuanya, kita akan lanjut ke pertemuan keempat. Ini akan kita pelajari sama 3 SKS ke depan ya. Nah, mana nih pertemuan pertemuan keempat ya. Nih pertemuan keempat betul ya, pertemuan keempat. Nah ya, namun sebelum kita mulai ke pertemuan keempat, silakan kita akan latihan dulu rekan-rekan semuanya. Ini nomor 1 dan 3 saja. Silakan hanya sekitar 20 menit atau ya 20 menit lah mungkin atau paling lama 30 menit. Kalian bisa kerjakan ini ya sebagai latihan dulu nih. Nomor 1 dan nomor 3 saja. Ada di Triola halaman 304 ya. Ya, silakan. Mungkin paling maksimal 30 menit ya. Sampai 11.15 sampai 11.45 ya. Kita akan atau mungkin kalau bisa 15 menit silakan 15 menit ya. Saya akan lihat di LMS tentunya silakan bisa dikerjakan nomor 1 dan nomor 3 terlebih dahulu. Statistical thinking kalian terhadap soal ini ya. Silakan Mbak Rina dan rekan-rekan untuk mengerjakan 1 dan nomor 3 ya nanti disampaikan melalui LMS. Baik, ada yang tanyakan tadi sebelum ya terkait ini? Ada yang tanyakan? Kalau tidak silakan bisa dilanjutkan untuk ke soalnya. Saya akan menyampaikan rumahnya di LMS ya. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada silakan ya bisa dikerjakan nomor 1 dan nomor 3. Dan mohon maaf, apakah saya ketika saya ke LMS ini screen saya berubah? Tidak? Tidak, Pak. Tidak ya? Baik, silakan. Saya akan menyiapkan di LMS. Baik, silakan dikerjakan ya sampai maksimal 30 menit ke depan. Nah, tulis tangan tentunya. Saya akan bukakan di LMS-nya tanggal berapa? 21 ya. 21 Oktober jam 11. 11.15 sampai 11.45 ya maksimal 30 menit. Kalau sudah akan saya tutup tentunya. Ada lagi Mas Jo? Ada lagi Mas Jo? Oke, silakan. Lalu yang normal kuantil plotnya itu nanti ekspektasinya itu pola persebaran titiknya itu akan mendekati garis, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Dio. Ada kemudian untuk nomor 3 ada yang bisa membantu saya menjawab? Izin Pak. Ya, silakan Mas. Siapa maaf? Mas Fadlan, silakan. Alat-alat untuk
mengidentifikasi secara manual itu ada histogram, ada pengidentifikasian outliers, dan pembentukan normal kuantil plot. Kuantil plot. Oke, ada QQ ya Mas, quantile plot ya, quantile plot. Terus ada apa lagi tadi Mas? Histogram sama Histogram, outlier. ada outlier. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Apa namanya? Kita diskusinya. Nah, di sini kan kalau saya coba membangun critical thinking terlebih dahulu pada kalian sebelum kita membahas ke soalnya tentunya. Nah, dalam soal ini ya, ketika kalian disuguhkan brownies kukus seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan kita punya appendix B, dia adalah ternyata tinggi badan 147 wanita ya. Nah, berarti N-nya 147. N-nya 147, kemudian kalian misalkan buatlah normal distribusinya. Nah, di sini kan dia sebenarnya kalau di nomor 1 ya, di sini sebenarnya sudah terlihat bahwa dia normal distribusinya. Ya kan? Nah, ketika dia normal distribusinya, saya mohon maaf, boleh saya untuk mendengarkan ajan terlebih dahulu di tempat saja. Saya agak maksudnya saya untuk mendengarkan ajan terlebih dahulu ya. Mohon maaf Mbak Rina, Mas Dio, Mbak Grace, mungkin sekitar 2 menit atau 3 menit untuk mendengarkan ajan terlebih dahulu ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan berkenan untuk mendengarkan ajan. Terima kasih. Baik, Pak. Mudah-mudahan suara saya mudah-mudahan masih terdengar ya, Mas Dio, Mbak Rina, Mas Ruwai. Baik, nah untuk yang nomor 1 ini sebenarnya kita sudah lihat bahwa dia adalah ada asumsi nih, sudah jelas bahwa dia normal, terdistribusi normal. Jadi kita punya data X ya, yaitu X ini apa? Tinggi badan ya, tinggi badan dari N147. Nah ya, ketika kita punya N147 itu berarti berapa? 1, 2, sampai bawah ya, datanya sampai 147 ya. Ya, betul ya. Datanya data mentah sampai 147. Nah, ketika data mentah sampai 147, kemudian dia terdistribusi normal, maka kita bisa membuat yang namanya histogram. Makanya disebutkan kalau kalian membuat histogram, ekspektasinya seperti apa? Nah, kalau dia normal, ekspektasinya seperti ini, betul ya, dia lonceng. Kemudian satu lagi ada namanya plot kuantil-kuantil, yaitu datanya mengikuti garis lurus diri berarti normal. Kalau misalkan ada tiba-tiba di sini 1 atau di sini 1, banyak itu bukan normal, ya, seperti itu artinya. Nah, kalian mudah-mudahan dari sini sudah bisa ngeliat ya. Ketika datanya N147, datanya data saya nyebutnya data mentah, maka kalian bisa menggunakan yang namanya histogram dan plot kuantil. Namun, kalau ternyata kalian hanya mempunyai data misalkan N147, kemudian X bar misalkan ini tinggi badan ya, tinggi badan itu berapa? 168 misalkan, X bar atau 68, kemudian S kuadrat misalkan berapa? 2 cm. Kalau kalian hanya punya data seperti ini, kira-kira bisa tidak membuat ini? Bisa atau tidak kira-kira? Ketika kalau ini kan tadi datanya ada 147 nih banyak ya, data mentah. Kemudian data mentah itu kalian buat histogram, buat plot kuantil-kuantil. Itu bisa. Nah, kalau ternyata hanya datanya seperti ini, kemudian disuruh membuktikan bahwa dia normal,
atau tidak? Bagaimana caranya? Z-score bukan, Pak? Z-score. Oke ya. Makasih Mbak Grace. Saya tulis dulu. Oke, ini ya nomor 1 udah. Nah, nomor 2 ya, ketika dia datanya kecil, misalkan berapa ini? Datanya N kurang dari 30, ya kan? N kurang dari 30 ya. Nah, kan apa nama requirement yang harus dipenuhi untuk sampel mean ya, bahwa dia terdistribusi normal ya. Apa requirement-nya dan untuk mengidentifikasinya bagaimana? Nah, ya, karena dia sampelnya kurang dari 30 ya, kurang dari 30 dan sekali lagi ya, N kurang dari 30 jika ya datanya itu ada misalkan 1, 2, 3, 4 sampai 30, misalkan sampai 29 ya disebutkan ya, misalkan ya dataset 29 koin. Nah ya, ketika datanya itu ada, maka yang tadi disebutkan Mas siapa tadi ya, menguatkan keyplot, histogram dan outlier bisa. Jadi ketika data mentah ini kemudian kalian buatkan ini bisa. Jadi cara menentukan dia normal bisa pakai keyplot, histogram, outlier itu bisa ketika datanya mentah ya, seperti itu. Nah, ini kan 3 alat ya bisa menggunakan ini ya. Kalau data mentahnya ada ya, requirement-nya, maka misalkan requirement-nya yang harus dipenuhi misalkan ya keyplot-nya apa tadi, keyplot-nya garis lurus gitu. Histogramnya begini ya. Outlier-nya tidak ada outlier ya, untuk yang apa box plot seperti ini misalkan. Nah ya, ini adalah normal misalkan. Boleh menggunakan itu jika tentunya adalah ketika datanya ini data mentahnya ada. Ya. Nah, 2 soal ini adalah ketika data mentahnya ada nih, kalian bisa mendeskripsikan ya, itu normal atau tidak. Nah, sekali lagi, kemudian pertanyaan saya, bagaimana jika datanya hanya seperti ini? Hanya ada 3 yang kalian tahu, N, X bar, S kuadrat. Bagaimana saya menentukan dia normal? Pakai Z tadi Mbak Grace ya. Pakai Z belum tepat menurut saya pakai Z, tapi Z itu memang untuk transformasi ke normal baku, tapi Z ini perlu sebuah titik X tentunya ya, atau sebuah atau 2 buah titik mu dan ragam ya. Ketika di sini Z itu kan tadi ini ya rumusnya ya, Z adalah X min mu per ragam kan kalau kita punya X. Tapi kalau kita punya rata-rata, maka rumus Z ini adalah X bar min mu X bar dibagi ragam per akar N. Ini bedanya. Kalau kita punya X bar. Tapi kalau punya X, jadi ada kurang nih. Ada 2 data kurang, yaitu mu X ragam tidak ada di sini. Ya. Nah, bagaimana ketika saya punya 3 data, menentukan dia normal? Ada yang tahu? Bisa bantu saya? Menentukan apakah data itu normal atau tidak? Belum? Oke. Ya. Cara menentukan dia normal atau tidak, perhatikan pertama adalah apakah ada keterangan di sini asumsi. Apakah dia menyebar normal atau tidak. Gitu. Misalkan kayak seperti ini nih. Asumsi bahwa dia sudah terdistribusi normal. Otomatis kalau jika ada asumsi dia terdistribusi normal, kalian tidak usah membuktikan lagi itu normal. Karena sudah ada asumsi. Satu itu. Perhatikan. Ya, kalau dia ada asumsi normal, misalkan dia di suatu soal diketahui N sekian, X barnya sekian, X kuadrat sekian, terdistribusi normal, tentukan misalkan nilai apa, atau peluang apa. Nah, kalau dia terdistribusi normal, selesai di sana. Ya. Yang kedua, jikapun ya, ini tidak ada, maka kalian bisa menggunakan yang namanya adalah CLT. Nah, disinilah bergunanya CLT. Karena kita tidak punya data mentah. Ya. Apa CLT tadi?
N besar. N-nya besar atau tidak? 147? Besar ya. Maka dia normal. Selesai di sana. Jadi ada beberapa kemungkinan ketika misalkan saya punya data utuh, saya punya data rekapan. Harus seperti apa saya menggunakan? Ya, itu rekan-rekan semuanya pembahasan critical thinking dari statistika di 2 soal ini. Jika ada yang tanyakan silakan, saya akan kembali lanjutkan kepada pembahasan kita untuk selanjutnya. Ada yang tanyakan sebelumnya atau tidak? Cukup jelas ya? Silakan. Silakan Mbak jika ada yang tanyakan. Mbak Dinda. Tadi kan dikatakan N besar itu berarti kalau dia lebih dari 30 ya Pak? Betul. Kalau di buku Triola itu N lebih besar dari 30, tapi ada beberapa buku, misalkan satu lagi buku yang kalian pakai apa, yang terkait dengan ekonometriknya ini, ada 2 kan, nah itu biasanya ada misalkan menyebutkan dia lebih dari 100. Kalaupun pakai 2 literatur itu, artinya kan sudah lebih dari 100 dan lebih dari 30, artinya dianggap sebagai normal. Seperti itu Mbak Dinda. Kalau misalkan kurang dari 100 tapi lebih dari 30 gimana Pak? Ya, berdasarkan buku Triola artinya dia terdistribusi normal. Jadi kalian menggunakan suatu literatur yang sudah misalkan disebutkan berdasarkan literatur Triola bahwa N besar itu adalah di atas 30. Selesai, bisa menggunakan itu, Mbak Dinda. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Cukup ya? Saya lanjutkan. Ada lagi Mbak Dinda atau yang lainnya? Cukup ya? Oke, baik, cukup. Saya akan agak lebih cepat, mohon maaf. Ini 98 slide, namun saya tidak akan seluruhnya tentunya. Kita akan ya mudah-mudahan sih sudah disampaikan sama saya ya sebelumnya. Kita akan bahas ya distribusi peluang normal. Ya, kita preview terlebih dahulu ya. Ini terkait dengan distribusi peluang normal itu, dia salah satu continuous random variable. Sekali lagi ya, continuous itu apa? Seperti tinggi badan. Ya, dia salah satu ya normal seperti itu. Kemudian bentuk normal distribusi itu adalah seperti ini, ya lonceng. Dan harus yang kalian ingat adalah tengah-tengahnya mu. Ya, ini tengah-tengahnya mu ya. Tengah-tengahnya mu nih. Ada nanti tengah-tengahnya Z. Nah, kalau tengah-tengah Z berarti itu adalah normal baku distribusi. Beda ya. Kalau ini normal saja, mu. Kemudian, mu ini atau lonceng ini, ya luas arsiran di bawah kurva ini, luasnya ya, cara mencari luas di bawah arsiran yang warna apa namanya, hijau-hijau gini, itu menggunakan ini rumusnya. Nah, ya. Jadi, seperti saya tadi sampaikan, ketika saya punya X1, maka saya akan punya namanya kurva sekian. Nanti rumusnya mana? X2, saya akan punya kurva sekian, rumusnya mana? Karena masing-masing parameternya pasti beda. Mu dan sigmanya pasti beda. Ya, gitu. Jadi, ketika normal distribusi itu akan mengikuti datanya. Datanya apa saja. Nah, ini akan dipermudah di statistik nanti menggunakan Z. Cukup menggunakan Z saja. Ya. Nah, bagaimana cara mencari nilai ini? Nah, nilai yang dibahas ini nih, arsiran ini. Arsiran di sini itu sama dengan peluang rekan-rekan semuanya. Ya. Luas di bawah kurva ini disebutnya sama dengan, kalau kami menyebutnya, nanti kalau kalian di statistika menyebutnya adalah density. Ukuran kepekatan atau disebut juga dengan peluang. Ini besarnya peluang itu ada di sini. Jadi besarnya peluang itu ada di sini. Nah, bagaimana mencari besarnya peluang? Yaitu menggunakan rumus ini. Nah, ribet ya. Nah, saya kira kita tidak usah berpikir ke sana, sehingga satu lagi kita tidak usah berpikir saya harus membuat rumus ini dan lain-lain. Tidak, kita akan menggunakan tabel Z ini. Oke, itu ya terkait dengan normal distribusinya. Nah, apa namanya propertiesnya dia bell shape, mu-nya, ini adalah terkait dengan standar normal, standar Z normal distribusi ya, Z ya. Untuk Z nih, kalau yang tadi kan normal biasa begini ya. Nah, ini mu. Sehingga saya menyebutkannya adalah, atau statistika biasanya disebutkan adalah X menyebar normal dengan nilai tengah mu dan ragam kuadrat. Nah, ini ya. Nah, ketika saya transformasi ke Z,
maka Z akan menjadi ini, nilai tengahnya 0. Ragamnya, maka dia akan seperti ini, Z menyebar normal dengan nilai tengah 0 dan ragam 1. Dah, selesai. Ya, kalian cukup menghafal di sini sebenarnya. Ya, selesai nih ya. Saya punya X menyebar normal, mu dengan ragam kuadrat. Saya punya Z dengan menyebar normal 0 dan 1 kuadrat. Selesai. Maka di sini key konsepnya adalah, oh saya bell shape. Betul, bell shape. Mu-nya 0. Iya, betul. Mu-nya 0 di sini. Ragamnya 1. Ya, nah, luas di bawah kurva ini itu adalah probabilities. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Tadi ya rumusnya. Namun ketika menggunakan Z, kita menggunakan tabel Z nanti ya. Kalian mengenal namanya tabel Z. Oke, tuh. Nah, yang kedua itu distribusi normal ya. Kedua, saya akan memperkenalkan namanya ada distribusi uniform. Uniform itu apa sih? Seragam. Ya. Nah, bentuk uniform atau seragam itu umumnya dia rectangle. Nah, kalau anak saya nyebutnya rectangle, square, triangle, nah kayak gitu kan, nulisnya kan ada rectangle nih. Rectangle itu apa? Persegi panjang ya, atau kubus, kotak itu apa namanya? Square ya, kotak ya. Nah, jadi seperti ini. Ketika di sini ada X, maka peluangnya itu sama di sini. Yaitu peluangnya misalkan 0,3 semua. Ya, ketika X-nya misalkan 50, peluangnya 0,3, X-nya 40, peluangnya 0, jadi semuanya square ya, square aja di sini. Rectangle sini ya. Itu adalah uniform, peluangnya sama. Jadi misalkan kalian nih di kelas 519, kemudian peluang mendapatkan nilai ekonometrika A misalkan sama semua 50, ya sudah 0,5 sama semua peluangnya. Itu adalah uniform, peluangnya sama ya. Nah, terkait dengan peluang. Contohnya apa? Ya contohnya sebenarnya kalau kalian dadu ya, bukan dadu, koin lah. Itu kan peluangnya sama ya kalau adil 0,5 0,5 ya. Betul, seperti itu. Peluangnya sama. Itu terkait dengan uniform. Nah, kalian konsep dari density. Nah, tadi saya sebutkan ya, konsep dari density itu adalah di sini ya. Dia adalah ukuran kepekatan ya disebutnya. Maka total area di bawah yang density ini ya, total areanya. Nah, ini total area di sini itu adalah sama dengan 1. Sama ya, kalau peluang kan totalnya 1 ya. Ya, total area di bawah 1 dan dia pasti di sini di atas 0 nih. Nggak mungkin nanti garisnya ke sini. Karena ini 0, udah ya, tidak mungkin ya. Pasti di sini semua ya. Itu jadi inilah terkait dengan kurva kepekatan dari distribusi normal atau continuous distribusi ya. Nih, area dan probability tadi sudah saya sampaikan bahwa areanya di sini atau area di sini itu adalah sebutnya probability ya. Jadi ketika kalian mencari probability sekian ya, kalian mencari di sini luas area di sini. Bagaimana cara mencari luas area? Nah, kan pakai rumus yang tadi, Fx dan lain-lain. Namun kalau kita pakai tabel Z, kita cukup melihat tabel Z saja. Bagaimana cara membaca tabel Z? Kita akan pelajari setelah ini ya. Ini area dan probability-nya. Nah, ini kalau uniform seperti ini ya. Misalkan peluangnya sama 0,5, maka ditanyakan misalkan peluang dia lebih dari 124,5 sampai 125. Ya, kalian tinggal cari ini berapa sih ke sini selisihnya. Ini selisihnya adalah 0,5. Ini ke sini 0,5 peluangnya. Berarti luas areanya berapa? 0,5 kali 0,5 yaitu 0,25. Itu terkait dengan probabilitasnya berarti. Nah, untuk normal distribusi. Mana nih? Nah, untuk normal distribusi ya. Ya, untuk normal distribusi ini ya. Kalian nanti akan mengenal namanya ini ya, Z-score. Z-score itu dibakukan, maka di sini 0 nih. Ini 1 2 3 min 1 min 2 min 3 ya. Ini adalah Z-score. Areanya totalnya 1. Konsep peluang. Kalian mudah-mudahan masih hafal ya. Konsep peluang dan komplemennya. Jadi kalau saya misalkan area di sini 1, kalau saya mencari area yang di sini aja. Nah ya. Berarti berapa? Ya misalkan di sini ya misalkan di sini itu adalah peluangnya 0,3 misalkan.
Berarti yang sebelah kanannya ini, sebelah kirinya sini berarti 1 dikurangi 0,3. Ya, begitu. Konsep dari komplement. Ya, selanjutnya ini bisa menggunakan beberapa ya untuk mencari bahwa dia normal distribusi ya, bisa menggunakan Minitab, Excel, ataupun nanti kita menggunakan tabel A2 ya. Nah, di sini ya, tabel A2 kita akan belajar tabel A2 tentunya ya, cara membaca tabel A2 di sini ya, tabel A2. Kalau ada yang ditanyakan, tentu silakan ya, bisa langsung. Nah, saya akan ke baca tabel A2, rekan-rekan semuanya ya. Tabel A2 yang perlu kalian jadikan apa namanya perhatian. Silakan kalian bisa buka yang namanya tabel A2-nya. Saya akan buka ya. Tabel A2-nya, sorry mohon maaf, buku Triola, boleh di buku Triola mana nih? Mudah-mudahan bisa terlihat ya apa namanya screen sharing saya. Tabel A2. Oke, di sini. Nah, ya. Terlihat screen sharing saya? Sudah tabel belum? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Ya, sudah tabel ya. Nah, ya. Cara mencari tabel Z-nya begini rekan-rekan semuanya. Jadi sekali lagi saya akan ulangi apa namanya konsep dari tabel Z ini, yaitu ketika kalian punya X, maka kalian bisa transformasi ke Z. Betul ya? Masih hafal rumusnya? Masih ya, hafal ya. Z. Nah, kemudian misalkan ditanyakan berapa peluang X ya lebih besar, misalkan ya tinggi badan tadi yaitu 168, atau peluang X lebih kecil dari 168, atau peluang X di antara 160 kurang dari X kurang dari 168. Ini ada 3 kemungkinan. Ya. Nah, ketika kalian mendapatkan data seperti ini, sebenarnya kalian bisa mencari peluangnya menggunakan yang namanya rumus apa? Fx tadi ya. Rumus Fx nih. Ya. Kepekatannya. Fungsi kepekatan Fx yang bukan distribusi frekuensi, Fx di sini yaitu fungsi kepekatan yang tadi di awal ya, yang di apa? Saya coba buka lagi, mudah-mudahan masih ingat. Mana nih? Nah, ini ya fungsi kepekatan di sini ya, ini. Kemudian, nah, bagaimana saya cara baca ininya? Nah, rekan-rekan semuanya, ketika kalian punya X, maka kalian paling tidak akan diketahui akan punya informasi terkait dengan mu dan ragam kuadratnya. Ini pasti diketahui nanti. Ya, ini pasti diketahui. Misalkan X ya, misalkan diketahui nih. Misalkan X diketahui menyebar normal ya dengan nilai tengah ragamnya berapa nih? Ini 168, misalkan nilai tengahnya 165 ya. Misalkan ya 165, kemudian ragamnya 2 cm. Ya, seperti itu. Nah, ketika kalian punya X menyebar normal dengan nilai tengah 165 dan ragam 2, maka kalian bisa mendapatkan Z. Betul ya? Ini bisa ditransformasi menjadi Z. Ya, sehingga nanti akan kata-katanya adalah Z lebih besar dari, ada yang bisa hitungkan Z-nya berapa nih? Z untuk X 168 berapa? 168 dikurangi berapa? 165 dibagi ragamnya. Ragamnya akar dari 2 ya. Ini kan ragam nih, 2 ini. Kalau misalkan kalian pingin, ya silakan lah, bisa cariin ya, akar dari 2. Ya. Apa standar deviasi ya, kan rumusnya apa sih Z itu, masih hafal ya? Z rumusnya adalah X min mu per sigma kan ya. Ada yang bisa bantu saya, ini berapa? 168 dikurangi 165 dibagi akar 2? 2,12 kayaknya Pak. 2,12. Oke ya, berarti saya punya Z-nya di sini 2,12 ya. Kemudian untuk yang 160 kira-kira berapa?
Ini 2,12. Satu lagi yang 160. 160 dikurangi 165 dibagi akar 2. Z yang kedua. Berapa? Ini kan 2,12 ya. Ini saya perjelas lagi nih. Ini Z-nya Z-nya 2,12. Z lebih besar dari 2,12. Untuk yang 160 ini berapa? Min 3,5. Ini 3,5. Oke, ya, 3,5 ini 2,12. Berarti ini kurang dari 2,12. Nah, begini kan. Jadi kalian punya X, kemudian punya Z-nya. Nah, bagaimana cara saya mencari peluang? Nah, ketika kalian ditanyakan berapa peluang X di atas 168, peluang ditanyakan ya, peluang X di atas 168, ya kan? Ditanyanya begitu kan? Kemudian kalian akan transformasi menjadi peluang Z lebih besar dari 2,12, ya. Kalian gambarkan dulu. 2,12 itu di mana? Ini ya. Z-nya ya. Ini kan 0 nih. Ini 0 nih kalau Z. 2,12 berarti ada di sini ya. Betul ya? 2,12 di sini kan, sisi positif kan. Ditanyakan 2,12 di atas 2,12. Berarti ditanyakan adalah yang ini. Betul tidak? Masih bisa diikuti di sini? Masih ya? Oke, berarti dicari adalah peluang di atas 2,12. Nah, cara mencarinya, lihat di sini. Tabel A2 yang kalian punya, khususnya di buku Triola, ingatkan saya menggarisbawahi ini. Jangan terkecoh dengan ini. Nah, ya saya garis bawahi. Di sini adalah tabel Z-nya adalah kumulatif area ke kiri. Nah, berarti yang ada di sini, yang ada di sini nih, yang ada di apa namanya, yang ada di sini, ini peluang ini adalah area ke kiri ke sini. Sedangkan kita mencari area ke kanan. Oleh karenanya, ketika saya mencari area ke kanan, maka saya akan menuliskan, yaitu apa? Di sini kan, bahwa ke sini saya akan mencari peluang, ya. Berarti ini rumusnya adalah 1 dikurangi peluang Z kurang dari 2,12. Kenapa? Karena yang ada di sini peluang area ke kiri. 2,12 kan ada di sini nih. Ya. 2,12 itu ada di sini ya. Nah, ya. 2,12 ada di sini ya. 2,12 ya. Berarti saya ke kiri kan ke sini ya. Betul kan? Nah, 2,12 ini. Berarti saya mencari yang kecil ini, yaitu 1 dikurangi peluang Z kurang dari 2,12. Nah, sekarang saya tinggal cari adalah 2,12-nya. Mana di 2,12? Oh, ini minusnya. Saya cari di bawahnya nih. Ada nggak 2,12-nya? Oke. Nah, 2,12 mana nih? Ada yang bisa mencari? Nah, ini ya. 2,12 ada ya. 2,1 ini 2,1 ya. Dan ini 2,12. Jadi adalah peluangnya adalah 9830. Ya. Jadi ketika saya punya Z seperti ini ya, Z seperti ini, di sini 0, di sini 2,2, maka saya mencari peluang yang di sini dulu ya, karena area to the left ya. Nih, area to the left dia ya. Sekali lagi dia area to the left. Maka saya harus 1 dikurangi, yaitu berapa nih? 1 dikurangi 0,983. 0,983 berapa? 0,017, Pak. 0,017. Jadi berarti adalah peluangnya adalah 1,7%. Begitulah saya mencari peluangnya. Itu untuk yang peluang X di atas 168. Kemudian peluang X kurang dari 1,68 tadi yang ini ya. 0,9 berapa nih? 98 ya, 9830 ya. 0,9830 ya. Karena ini udah langsung otomatis nih Z sebelah kiri ya. Seperti itu. Dapat. Selanjutnya yang ketiga yaitu peluang di antara 160 dan 168. 160 itu tadi berapa? Min 3,5.
Ya. Nah, kalau yang tadi 168 kan peluangnya 2,2. Berarti dia kan mencarinya begini ya. Saya simpan di mana nih? Saya simpan di sini lah, nggak apa ya. Nah, begini ya. Berarti dia mencari peluang berapa? 2,12 di sini dan minus 3,5 di sini. Nah, berarti kan dia mencari yang di tengah-tengah kan? Tengah-tengah ini kan? Ya. Nah, ketika dia mencari yang tengah-tengah, maka yang ini adalah peluangnya, ya, peluang Z kurang dari 2,12 ya, dikurangi peluang Z apa ini yang sini nih, kurang dari 3,5 ya. Jadi kan asalnya kan area to the left kan, sekali lagi ya, karena tabel A2 kita adalah area from to the left ke sini, area ke kiri semuanya, maka ketika saya mencari yang tengah-tengah, saya cari dulu yang ini semuanya, ya, mengcover dulu semuanya ini, ya. Cari ini nih, kurang dari 2,2 berapa? Kurang dari 2,12 itu tadi ini ya, 0,983 ya. 0,983, baru dikurangi yang peluang yang ini nih yang kecil. Nah, peluang yang kecil ini berapa? Nah, jangan kuning deh. Nah, ya, peluang yang kecil ini berapa? Peluang yang kecil berapa kira-kira? Kita lihat ya. Peluang yang kecil itu di tabel A2 kita adalah terbatas. Nah, di sini kan min 3,5 atau di bawahnya 0,01. Berarti kita langsung saja ya dikurangi berapa nih? Dikurangi 0, berapa nih? 0,0001. Sehingga berapa dikurangi 0,01? Dapatlah 0,982 misalkan ya. 0,982 sekian misalkan. Ya. Nah, begitu rekan-rekan cara membaca dari tabel Z ini. Jadi ada 3 kemungkinan dari tabel Z ini, yaitu X lebih besar, 1. Kemudian X lebih kecil, 2. Atau diantaranya. Namun cara bacanya sama seperti tadi ya, cara mencarinya terkait dengan X lebih besar, X lebih kecil, atau X diantaranya. Nah, yang patut jadi perhatian adalah tadi saya sampaikan, tabel A2 kalian ini area ke kiri atau area ke kanan. Ya, itu. Kalau dia area ke kiri, maka konsepnya tadi ya seperti yang saya sampaikan, kalau areanya langsung area ke kanan, maka kalian tidak perlu lagi mencari 1 minus yang kayak tadi ya, 1 dikurangi sekian. Ya, tergantung misalkan ya, kalau areanya ke kanan nih, kalau areanya ke kanan seperti ini, nah ini ya, misalkan diketahui areanya ke kanan seperti ini, tabel A2 kalian itu ke sini nih. Ya, ketika areanya ke kanan sini, kemudian ketika ditanyakan misalkan peluang Z ya lebih besar dari 2,12, ya sudah langsung saja dicari di sini ya, peluang Z dia 2,12, tidak usah lagi dikurang karena dia misalkan area to the right ya, kanan ya, area ke kanan. Nah, yang jadi catatan saya seperti itu. Kenapa seperti ini? Karena kan kalian suatu saat UTS ini nih kemungkinan besar nanti UTS ada ini ya, offline ya, tidak online ya UTS ya. Nah, ketika UTS offline, kalian tidak bisa buka buku kan? Ya. UTS offline itu kemungkinan besar kalian hanya dikasih kesempatan membuka membuat suatu apa namanya ini? Catatan kecil biasanya di kertas A4, kalian tulis rumus-rumus yang kalian tidak bisa hafal ya, itu sebagai buku panduan kalian. Biasanya seperti itu. Kalau UTS statistika itu. Jadi kalian boleh catat yang kecil-kecil ya seperti dulu saya rumus-rumus semua. Saya tidak menghafal rumus, tapi konsepnya sama. Jadi ketika nanti dikasih misalkan dari dosen atau dari lembaga, ini loh Z score kalian. Nah, kalian nggak usah bingung. Konsepnya adalah seperti ini. Kalau di area ke kiri ya ngikutin ke kiri. Kalau di area ke kanan, ke kanan. Nanti yang ditanyakan yang mana? Lebih besar atau lebih kecil. Seperti itu. Sampai di sini ada yang komentari atau ditanyakan terkait dengan mencari sebuah ada yang tanyakan? Cukup jelas? Pak, izin tanya. Silakan. Siapa dulu? Boleh. Silakan. Ya, boleh siapa saja. Mau Sweet? Mau Sweet?
Mbak Kres, Izin, Pak. ya Mbak Beliani silakan Mbak. Kalau misalkan nilai Z-score-nya itu ada 3 atau 4 angka di belakang koma itu nanti lihatnya gimana ya Pak? Oke, baik. Makasih Mbak Beliani. Jadi kalau misalkan dia ada, misalkan kan Z itu tadi sebuah transformasi ya, dari X ke Z. Usahakan X ke Z ini adalah 2 desimal. Satu itu. Ya, usahakan 2 desimal. Jadi misalkan tadi 2,2 apa 2,25, 2,3 seperti itu. Ya, misalkan itu. Namun kalaupun ya dia 3 desimal, konsepnya seperti ini Mbak Berliana. Jadi kita cari nilai tengahnya. Misalkan contohnya ini nih. Ini saja nih tiga angka nih. 16 misalkan ya, Z-nya adalah 1,6, di tengah-tengah ini apa ya? 1645. 164 ya kan 14, tapi 5-nya di sini kan tengah-tengah ya, 45 ya, 3 angka ya, betul ya Mbak Berliana, seperti itu ya Mbak. 1645, maka nilai 1645 ini adalah penjumlahan ini dibagi 2 Mbak Berliana. Ya. Ya, penjumlahan itu dibagi 2 ya. Seperti itu Mbak Berliana. Kalaupun nanti misalkan kalian punya, misalkan ya, kalian justru misalkan diketahuinya peluangnya. Misalkan diketahui peluang misalkan Z berapa nih? Tengah-tengah ini berapa ya? Tengah-tengah ini misalkan apa? Saya cari di bawahnya. Maaf. Aduh. Nah, ini tadi berapa? Nah ini ya. 1645 itu 0,005. Nah ya, paling banyak digunakan di statistika kan 0,005 ya. Nah, berarti misalkan diketahui peluang 0,005. Ya. Diketahui peluangnya adalah 0,005. 0,05. Gini ya. Berapakah nilai Z? 0,05 itu ada di mana? Misalkan di sini nih. 0,005 di sini ya. 0,505, 0,49, berarti 0,0050 kan ada di sini ya. Berapa nilai Z-nya? Ya, kalian tinggal tambahkan saja. Minus 16. Di sini ada 45, berarti 1645. Seperti itu Mbak Beriani. Jadi boleh di tengah-tengahnya tentu dicari. Seperti itu ya. Mbak Beriani ada yang komentar lagi? Itu tadi untuk peluang atau Z-score-nya ya Pak? Bisa untuk dua-duanya. Oh iya Pak. Nah, jadi kalau untuk peluangnya juga sama nih. Misalkan di sini ya kita tinggal tambahkan terus bagi 2 untuk peluangnya ya Mbak. Ya. Contohnya ini. Yang positif saja saya kasih contohnya ya. Nah ini misalkan di sini ya, di tabel ini peluangnya tinggal tambahkan bagi 2 itu. Tapi kalau misalkan kalian mencari Z-score-nya, nah kalau Z-score-nya tidak dibagi 2, kalian tinggal perkirakan saja. Misalkan ini 1645 nih. Ini adalah 16 ya. Di sini 4, di sini 5. Berarti ini berapa? Ya, kalian tinggal misalkan mau dibagi 2 ya silakan. Tapi kalau nggak dibagi 2, ini kayaknya 1645 lah ini setengahnya nih. Ya, tengah-tengahnya seperti itu. 1645. Seperti itu Mbak Berliana. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Satu lagi tadi siapa? Mas siapa yang ditanyakan? Pak, saya cuma izin memastikan sih Pak. Untuk besok ujian itu berarti nanti diketahui ya Pak ya. Untuk yang areanya Z-score-nya itu ke kiri atau ke kanan seperti itu. Dilihat di tabel itu. Ya, sekali lagi nanti kalian ketika di ujian ya, perhatikan kalaupun offline ya, saya menggarisbawahi kalaupun offline. Kalau offline itu kan kalian nggak bisa bawa buku ya. Nah, kalian cek di Z-score-nya. Kalau ini saya udah clue ya. Ini sudah clue nih ya. Kalau kalian misalkan cek di Z-score-nya, cek di sini apakah Z-score tersebut adalah area cumulative from the left ya. Satu itu, kalaupun digambarkan seperti ini, gambarnya area cumulative from the left ya, area ke kiri. Kalaupun nanti misalkan digambarkan seperti ini, tapi tidak ada kata-katanya, ini terus tabelnya ada di bawahnya. Berarti ini adalah area ke kanan, ya. Seperti itu Mas Priyaka. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, saya coba cek ya di buku yang satu lagi apakah di area ke kanan atau enggak. Nah, ya tabel tabel
Oh, ini juga masih area ke kiri ya untuk yang apa namanya yang apa? Untuk yang statistikal ini area ke kiri ya. Nah, ini kan nggak disebutkan nih dia kumulatif ke kiri atau ke kanan, tapi gambarnya kan dia ke kiri ya, Mas Rahman ya? Betul ya? Ini ke Iya, Pak. kiri ya Rahmatnya. Nah, kalau seperti itu, dia tanpa dikasih tahu, berarti dia ke kiri nih, ya. Ya, seperti itu. Kalau yang tadi kan dikasih, cuma di sini ada dikasih tahu juga nih, di sininya paling di apa di keterangannya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Apa membaca jet score ini adalah dasar nanti kalian ketika kalian akan ke ekonometrika, ya, sehingga akan dibawa terus sebenarnya ini. Silakan, ada yang lagi tanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait dengan penjelasan Bapak pada pertanyaan Kresen tadi kan, misalnya tadi dicontohkan itu 0,645 ya Pak. Nah kalau misalnya desimal yang ketiga itu kurang dari 5 atau lebih dari 5, apakah boleh menggunakan konsep pembulatan ke atas dan ke bawah gitu Pak? Terima Ya. kasih Pak. Boleh pakai pembulatan atau biasanya seperti ini Mbak, maaf saya tidak terlihat di sininya. Boleh seperti ini. Misalkan kalian tidak tahu nih ini di tengah-tengah atau tidak, namun dia ada di sinilah ya. Misalkan di sini nih. Nah, sorry. Di sini ya Mbak, betul ya? Misalkan di situ ya, seperti itu ya? Iya Pak, iya Pak. Oke, berarti kalau di sini kalian bisa membuat suatu apa namanya peluang. Peluangnya adalah antara 0,9495 sampai 0,9505. Seperti itu, Mbak. Jadi peluangnya di antara sekian dan sekian, atau nilai Z-nya di antara 16 misalkan 4, 164 dan 165. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau nilai peluangnya di antara gini, kalau nilai ininya Z-nya 164 atau 165 di antara. Pakai di antara boleh, Mbak. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti lebih mendekati ke yang 0,9495 itu boleh ditarik ke situ boleh Pak? Oh, kalau Ke yang misalkan peluangnya. kalau dia menjadi dua ini ya, 2 digit ya Mbak ya. Kalau 2 digit boleh, silakan. Jadi kalau misalkan X ke Z kan diharuskan misalkan 2 digit di belakang koma ya Mbak di sini. Ya, boleh ditarik ke atas seperti itu Mbak. Namun kalau misalkan memang di soal ataupun di apapun diketahuinya sudah 3 digit atau sudah 4 digit ya kalian menggunakan di antara ini boleh. Ya, tapi kalau kalian yang nanti menghitung gitu kan, oh X saya sekian Z sekian, kalian tinggal di ini saja apa namanya 2 digit di belakang koma ditarik ke atas Mbak, seperti itu Mbak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, ada lagi yang tanyakan? Cukup jelas ya cara membaca Z. Nah, saya kembali lagi ke sini. Kalau sudah cukup jelas, saya lanjut ini. Nah, ini cara membaca Z sudah ya. Ada Z score kumulatif arah ke kiri, ke kanan ya. Oke, ini contoh nih. Ini contoh cara penggunaan Z. Nah, kan di sini ya dia sudah mengasumsikan ya. Di sini sudah mengasumsikan apa nih? Mu-nya 0, nilai tengahnya dan ragamnya atau standar deviasinya 1. Kalau seperti ini berarti X atau Z? Kalau seperti ini sebenarnya bisa langsung Z ya, karena Z itu tadi apa? X menyebar normal, nilai tengah mu dan ragam kuadrat. Kan ini. Z menyebar normal dengan nilai tengah 0 dan ragam 1 ya. Ketika di sini adalah mu-nya 0 dan ragamnya 1, ini udah otomatis Z sebenarnya ya. Oke, kemudian ditanyakan bagaimana jika dia lebih kecil dari 1,27 derajat. Nah, tinggal dihitung. Kalaupun misalkan kalian menganggap ini X ya, ini menganggap ini X ya, yang dia menyebar ini ya. Ya, coba saja kalian buktikan ya, X-nya 1,27 ini ya, ketika kalian rubah ke Z, dia nilainya sama atau tidak ya. Nah, ya, karena dia sama-sama soalnya ininya mu-nya 0 dan ragamnya 1. Jadi dikurangi 0 kan ketika konsepnya X itu apa? Z itu? Z kan konsepnya X dikurangi mu bagi ragam ya. Ketika mu-nya 0 apa?
tetap X. Ketika ragamnya 1 ya, standar deviasinya 1 ya tetap 1 ya tetap X. Maka Z akan sama dengan X kalau di sini. Ya, karena asumsinya adalah mu-nya 0 dan ragamnya 1. Ya. Kemudian ketika ditanyakan kurang dari 1,27, maka kita kembali. Nah, ya. Nah, di sini sudah disebutkan ya. Peluang Z kurang dari 1,7. Ya, otomatis sih sebenarnya dia udah langsung Z ya, dari kurang dari 1,27 ya. Nih ya. Berarti kalau Z kurang dari 1,27, ininya 0, Z-nya ada di sini. Dia areanya ke kiri. Kalau area ke kiri seperti ini, artinya apa? Sama dengan tabel A2 kalian. Tidak usah lagi dikurangi 1 ya. Tabel A2 kalian kan ke sini ya, sama ya, ke kiri. Jadi udah tinggal dihitung saja ke tabel A2 kalian, yaitu Z 1,27. Mana nih? 1,27. Oke, ada yang bisa bantu saya nih, 1,27. 1,27. Nah ini ya, 0,8980 ya, betul? Ya, cara bacanya seperti itu ya. Nah ya, 0,8980. Ini tabel Z untuk yang kurang dari. Jadi ada kurang dari ya. Oke. Ini cara bacanya. Ini cara baca kurang dari peluangnya sekian. Ini kurang dari. Nah, berarti kalau misalkan ini ada peluangnya 0,8980 ya. Oke, kurang dari. Nah, ini kalau misalkan dia di atas misalkan ya. Kayak gini nih. Di atas 1,23 minus, berarti kan ini nolnya di sini. Minus 1,23 kan di bawah 0 ya di sini. Berarti dia area ke kanan. Ketika area ke kanan, nah ya, ini yang saya sampaikan. Ini kan areanya ke kanan nih, yang ditanyakan ke sini. Sedangkan tabel A2 kalian kan ke kiri ya, areanya ya. Betul? Maka di sini adalah rumusnya adalah 1 dikurangi peluang Z kurang dari minus 1,23. Ya. Ingat ya, komplemen. Komplemen itu 1 dikurangi sekian. Ya. Maka rumusnya ada segini ya. Ini adalah peluang Z minus 1,3 dapat dari mana nih 0,89 ini? Nah, ini ya. Dapat dari ini. Nah, ini ya. 1 dikurangi 0,1093. 1093 itu apa ini? 1093 itu yang kecil ini nih. Peluang Z lebih kecil dari 1,23. Oke, tergantung ya, tergantung tabel A2 yang kalian gunakan lah ya. Konsepnya sama. Ini kurang sekian, lebih besar. Ini kalau diantara. Nah, tadi yang saya sampaikan juga ya, kalau diantara adalah berarti diantaranya mudahnya kalian gambarkan dulu nih. Peluang Z kurang dari minus 2 ya, ini kan antara minus 2 sampai 1,5 nih. Oh, diantaranya di sini. Berarti ketika diantaranya di sini, saya akan menghitung dulu yang ini, yang Z kurang dari 1,50 sampai sini. Ya. Kemudian dikurangi yang ini. Dapatlah peluangnya. Oke. Itu untuk yang diantara. Kemudian oke, ini contoh. Nah, ini ya kemungkinan besar notasi yang akan kalian ketahui. A kurang dari Z kurang dari B, Z lebih besar dari A, Z kurang dari A. Ya, ini notasi-notasinya. Ini menggunakan tabel A2 tadi ya. Saya sudah jelaskan bagaimana cara mencari tabel A2, areanya dan lain-lain. Oke, ini sudah sampai sini. Nah, kemudian aplikasinya seperti apa sih? Aplikasi dari normal distribusi. Ini contohnya ya, key konsepnya normal distribusi itu ya bukan distribusi baku. Ya. Catatannya ya, normal distribusi bukan distribusi baku. Bedanya apa? Nah, tadi ya sudah saya sampaikan di awal. Kalau normal distribusi di sininya mu. Distribusi baku di sininya 0. Tabel A2 itu adalah distribusi baku. Ya. Nah, itu standardized. Nah, ini cara mengkonversinya Z, X, min, mu dibagi ragam. Ini ya, round kedua desimal place. Ya, 2 desimal. Oke, ini ya non standar normal distribusi, ini standar normal distribusi yang sudah dibakukan. Ini contoh ya, sama nih
konsepnya. Kalau yang tadi kan langsung Z. Nah, kan ya. Beda ya. Nanti kalau kalian dapetin di soal seperti ini, kalau yang tadi kan diketahui apa? Min-nya 0 ya. Nah, kalau kalian di sini disebutkan dia terdistribusi normal, ini kan disebutkan ya, dia terdistribusi normal, namun min-nya 172 dan standar deviasinya 29. Berarti kalau saya gambarkan adalah X, ya, kalau saya sebutkan nih, dia menyebar normal, min-nya 172, betul? Standar deviasinya 29, berarti 29 kuadrat ragamnya 29 kuadrat. Ya, kalian jangan salah mengartikan standar deviasi dan ragam. Ya, kalau standar deviasi itu S, ragam itu S kuadrat. Sehingga ketika saya nuliskan seperti ini, pasti nanti 29 kuadrat. Ya, tinggal kuadrat karena ini adalah standar deviasi. Ya, karena penulisan dalam X menyebar itu ada gini, X menyebar normal. Ya, defaultnya adalah dengan nilai tengah mu dan ragam sigma kuadrat. Seperti itu. Ya, itu penulisan ragamnya. Nah, ketika saya mendapatkan ini, saya langsung bisa langsung nyari ini ya, lebih kecil 174. Nah, gampang ya. Nah, gampang lah ya. Nah, 174 nyarinya gimana? 174 dikurangi 172 dibagi 0,07 ya. Kemudian cari Z-nya. Setelah dapat cari Z-nya, dapatlah peluangnya. Ya. Ini sudah ya antara X dan Z ya. Oke, tabel A2. Nah, kemudian tabel A2 juga kalian berfungsi untuk mencari ini rekan-rekan semuanya. Ya. Jika, nah kan kembali, ketika kalian punya X, ya, saya garis bawahi lagi nih ya. Kalian punya X, kemudian kalian bisa jadikan Z, betul? Sehingga kalian akan mendapatkan peluang X. Betul tidak? Ya, betul ya? Oke. Kalian akan mendapatkan peluang X. Nah, kalau ternyata kalian punya peluang X, atau misalkan peluang X lah, peluang Z ya. Di sini apa namanya? Dia mana? Jadi kalian punya X, kemudian kalian rubah ke Z, kan di sini bisa mencari peluang ya, peluang Z ya. Kemudian kalian lari ke peluang X kan? Ya, peluang X ya. Sama nih. Nah, kalau kalian punya peluang Z, ya, kalau kalian punya peluang, jadi ada dua kemungkinan nih. Kalau kalian punya peluang Z, ya, kalian bisa mencari Z-nya. Dari mencari Z, kalian bisa mencari X. Ya, ada dua ya. Nah, ya. Nanti tergantung apakah kalian ditanyakan peluang ataukah ditanyakan nilai X. Ya, apakah kalian yang ditanyakan peluang ataukah yang ditanyakan X? Jadi ada dua kemungkinan. Kalau ditanyakan peluang, berarti kan kalian punya X, kemudian ke Z, ke peluang Z, baru ke peluang X. Kalau ditanyakan X, berarti kalian akan punya peluang Z, Z ke X. Kayak tadi ya, peluang Z itu apa? Misalkan kalian punya peluangnya ada 0,95. Ketika 0,95 itu kalian akan cari X-nya berapa. Ya. Oh, ketika peluangnya 0,95, misalkan Z-nya adalah, misalkan ya, 1,645 Z-nya. Setelah Z 1,645, saya akan kembalikan ke X. X-nya gimana cara mencarinya? X-nya cara mencarinya kan gini. Z sama dengan X min mu dibagi ragam. Berarti X min mu sama dengan apa? Z dibagi ragam ya. Dikali ragam. Z dikali ragam. Ya. Ini ya. Kemudian kalau X sama dengan Z dikali ragam ditambah mu ya, pakai rumus ini. Ini hanya tinggal dibolak-balik, namun tergantung nanti kalian yang disuruh mencari apa. Kita lanjut, ada yang keluar? Siapa Mbak? Silakan. Di saya ada 29 berapa? 28 mahasiswa ya, ada yang keluar ya. Oke, kita lanjut. Ini cara mencari salah satunya contohnya persentil segala macam, cara mencari X ya. Ini cara mencari X-nya contohnya lagi
Ya, jadi ada dua kemungkinan ya, mencari X atau mencari peluang. Ya, baik, sudah di sana. Masih bisa diikuti atau tidak? Saya agak cepat, mohon maaf. Sekitar 20 menit lagi. Masih bisa diikuti, Mas Ajis, Mbak Rina, Mas Priyaka, Mas Rahman, Mbak Berliana? Bisa, Pak. Oke, baik. Saya lanjut. Ya. Ini adalah sampling, distribusi, dan estimator. Yang akan kita pelajari di sini, di sampling distribusi ada 3 nanti ya, yaitu mean sebagai ukuran pemusatan, sigma kuadrat ukuran penyebaran, dan proporsi. Ya. Di sini sebenarnya membuktikan ya bahwa ya saya sini contohnya bahwa beberapa statistik itu ya mengikuti sebaran tertentu ya. Contohnya adalah di sini, ini adalah sampel mean X bar. Ya, X bar itu mengikuti distribusi apa sih? Ya, itu X bar ya. Kemudian ada lagi ini mean ya tadi mean ya nilai tengah. Nah, ternyata ya sudah terbukti sebenarnya mean ini atau nilai tengah itu mengikuti sebaran normal. Cara membuktikannya bagaimana? Cara membuktikannya seperti ini. Di belakang mungkin ya. Kemudian varians. Varians itu mengikuti sebarannya adalah melenceng ke kanan. Nah ya, kalau varian itu melenceng ke kanan, mohon maaf. Begini, melenceng ke kanan. Kalau mean tadi normal ya. Kemudian ada satu lagi proporsi. Proporsi seperti apa? Ternyata proporsi juga dia normal. Ya, proporsi seperti ini bentuknya P dan P duga. Ya, kami menyebutnya P duga di sini. P topi, P duga berarti ya seperti itu. Selanjutnya, cara membuktikan, nah ini properties dia normal distribusi, cara membuktikannya adalah dengan menggunakan percobaan terkait dengan mean, variance, dan proporsi tadi. Nah, kalian tentu masih mengenal yang namanya BLUE. Statistika itu mengharapkan BLUE, Bayes Linear Unbiased Estimator. Dan di sini sudah membuktikan ternyata X bar, variance, dan proporsi merupakan estimator tak bias. Artinya ini bagus ya, tak bias nih. X bar, variance, dan proporsi. Bagus, dia adalah estimasi unbiased. Dan ternyata satu lagi, nah di sini ya, kalau median M, median ya, median, range, R, dan standar deviasi ternyata dia bias. Ya. Nah, namun untuk standar deviasi ya relatif kecil biasnya dengan sampel ya yang besar. Sampel yang besar itu berapa? Tadi ada yang menyebutkan 30. Sehingga standar deviasi ini masih banyak digunakan dalam statistika kecuali median dan range ini jarang digunakan. Ya. Yang sering digunakan itu apa? X bar tadi ya. Kenapa X bar? Karena X bar ini tadi adalah sebagai unbiased estimator. Saya lanjut. Nah, ini cara membuktikan mean dan lain-lain mengikuti sebaran tertentu. Ini kita contoh ya. Di sini adalah ada 10.000 percobaan. Dalam 10.000 percobaan ini diketahui bahwa populasi mu-nya 3,5. Ya. Mu-nya 3,5 nih. Ya. Ada 10.000 percobaan, sampel 1, 2 sampai 10.000. Kemudian didapatkan sampel mean X bar ini. Setelah sampel mean X bar didapat, maka kita akan X barkan lagi di bawah di sini, yaitu menjadi di sini 3,49. Ya. 3,49 kalau di statistik ini harus dibuktikan apakah 3,49 ini adalah sama dengan 3,5, betul ya? Di awal kita sudah berbicara 3,49 ini kalau di statistik bisa sama dengan 3,5 ya. Ini adalah 3,49 dan ternyata distribusinya setelah diulang 10.000 kali dia mendekati normal. Bayangin ya. Bahwa ini membuktikan bahwa X bar ini ya penduga tak bias. Nah, satu ini ya, dia membuktikan bahwa X bar ini penduga tak bias dan X bar ini mengikuti sebaran normal.
Ya, ini buktinya. Ya, satu. Yang kedua, ini varians. Kalau varian sama, kita punya populasi varian 2,9, minnya 2,88 nih sampel varians dari ini, ya. Dan ternyata ya distribusinya dia mengikuti distribusi dengan melenceng ke kanan ini. Ini cara membuktikan. Oleh karenanya disebut bahwa S kuadrat varians ini penduga tak bias juga, ya, membuktikan ya dia tak bias dan dia terdistribusi melenceng ke kanan. 2. Ketiga, percobaannya adalah terkait dengan proporsi. Proporsi 0,5 diduga sekian. Nah, ini membuktikan bahwa ya proporsi ini sebagai penduga tak bias dan dia terdistribusi normal, ya. Ini percobaan ini membuktikan bahwa ketiga statistik ini sebagai penduga tak bias dan sebagai mengikuti sebaran distribusi tertentu. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu dalam di sini? Silakan kalau ada yang ditanyakan sampai sampling distribusi. Jadi bagaimana membuktikan sampling distribusi tadi? Ada yang tanyakan sampai di sini? Silakan. Atau sudah cukup jelas? Jelas? Rekan-rekan semuanya, silakan. Tentunya jika ada yang ditanyakan, saya tidak akan memaksakan harus selesai hari ini. Kalaupun tidak selesai, kita akan coba di waktu yang lain, sisa pertemuan kita kali ini. Silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu, mungkin saya akan sampai sini terlebih dahulu, mungkin ya sampai ke distribusi sampling ya, menyelesaikan ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ini. Nah, kemudian kita akan berbicara mengenai kenapa sampel ini perlu pengembalian. Kalian masih ingat mungkin waktu kita berbicara dengan sampel, apakah sampel dengan pengembalian atau tidak? Ya, apa sih pengembalian itu? Dia nanti independen atau tidak dan lain-lain. Ya, kenapa sih kita harus dengan pengembalian? Ada dua alasan. Ya, jika sampelnya kecil dari populasi yang besar, dia akan tidak berpengaruh signifikan. Ya. Kemudian jika dia independent event, maka dia juga tidak akan memberikan efek apa-apa. Ya, independent event itu apa? Kemarin ya, ini terbelah. Ya, independent event ya, yaitu kalaupun misalkan dia populasinya besar, kemudian dia ambil kecil, dia tidak akan memberikan efek. Ya, makanya perlu pengembalian ya, seperti itu. Oke, rekan-rekan, saya cukup di sini terlebih dahulu sebelum ke central limit teorem dan di belakangnya. Saya akan batasi mungkin Mbak Rina, Mas Ajis, mohon diingatkan untuk pertemuan ini saya sampai ke distribusi sampling distribusi terlebih dahulu. CLT, central limit teorema, sebenarnya sudah saya sampaikan tadi di awal ya. Namun untuk pembahasan slide-nya saya belum sampaikan. Kita akan bahas mungkin minggu berikutnya. Sampai di sini terlebih dahulu ada yang ditanyakan atau yang dikomentari, silakan. 5 menit ke depan mungkin, Mas atau Mbaknya semuanya, silakan. Ada yang tanyakan? Cukup jelas? Apakah penjelasan saya terlalu cepat? Apakah penjelasan saya terlalu cepat? Atau sudah cukup? Silakan bisa tentunya dikomentari. Apakah saya misalkan Pak terlalu cepat menjelaskannya? Silakan tentu. Atau sudah cukup? Menurut saya nggak terlalu cepat sih Pak. Emang materinya yang agak rumit, jadi perlu dibaca-baca lagi. Oke, terima kasih Mas Ajis. Silakan ya, jika ada yang ditanyakan mungkin 5 menit ke depan. Saya mohon diingatkan ya Mas Ajis, Mbak Rina ya, bahwa untuk pertemuan ini saya masih menyisakan CLT ya. Namun sebenarnya sudah saya sampaikan kan, CLT ini ada 2 ya nantinya, central limit teorema ini ya sebagai senjata terakhir ya, ada 2 yaitu senjata terakhir bagaimana
apa namanya, menentukan apakah dia normal atau tidak ya. Kemudian satu lagi apa nih? Ini uniform tadi sudah saya sampaikan. Oke, dan ini apa? Menentukan dia normal atau tidak. Nah, yang sebenarnya sudah kita bahas juga ya, namun secara slide memang belum saya sampaikan ya. Sebenarnya secara pertemuan sudah saya bahas semua di awal ya ketika saya menjelaskan, namun secara slide-nya belum tersampaikan ya, tidak apa-apa rekan-rekan semuanya. Silakan tentunya jika ada yang ditanyakan sampai di sini 4 menit ke depan. Ada yang ditanyakan? Mas Husnul, Mas Fikri, ada? Belum ada, Pak. Belum? Mbak Luna? Belum? Mas Rahman? Izin Pak, tadi Silakan, kita Mbak. kan mau rencana mau bahas tugas yang dibuat itu ya Pak. Ya. Kita mau bahas tugas boleh ya selama 4 menit ke depan ya. Oke, Ya, Pak. baik. Yang tugas kemarin sebentar. Oke, saya buka satu saja ya. Kan maaf. Oke, ini ya. Tugas pertemuan screen sharing. Pertemuan 3 ya. Pertemuan 3 tugasnya apa kemarin? Ini ya. Mana nih? Oke, ini ya. Tahun 2020 merupakan tahun pandemik. Nah, dari 1.000 penduduk Tangerang Selatan yang didata, berikut adalah hasil tabulasinya. Ya, jenis kelamin laki-laki, perempuan, ODP, PDP, positif, negatif atau sehat, jumlahnya berapa? Tabel di atas dicetak dalam kertas lusuh dan angkanya menjadi buram, ya, terkena keringat. Nah, maka tugas Anda sebenarnya adalah lengkapi angka di tabel tersebut. Diketahui perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan adalah 2:3. Itu satu, lengkapi ya. Kemudian yang kedua adalah jika dipilih satu orang secara acak, berapa peluang? Kejadian yang terpilih adalah perempuan dan negatif. Nah, P dan negatif ya. Kejadian yang terpilih adalah laki-laki setelah diketahui bahwa yang bersangkutan adalah pasien dalam pengawasan. Nah, ini ada jika maka tentunya ya. Jika maka ya diketahui. Kemudian C, tentukan apakah kejadian orang dalam pemuatan laki dan kejadian yang bebas. Nah, kalau bebas itu apa kemarin? Bisa menggunakan 2 kemungkinan ya. Nah, ini saya bukakan satu terlebih dahulu atas nama siapa nih ya. Nah, tadi oke inilah. Nah, saya acak saja tadinya. Oke, nomor 3 ya Mas Ramadan ya. Laki-laki, perempuan. Nah, ini adalah peluang A 450 dibagi 1.000. Sekian totalnya artinya 1.000 memang ya ada perbandingannya. Oke, saya akan cek saja tempat saya sebentar. Nah, nih. Oke, mudah-mudahan terlihat jawaban saya ya. Ini sudah terlihat screen sharing saya? Sudah, Pak. Oke, sudah terlihat ya. Ini adalah misal ya. Kalian definisikan terlebih dahulu ya. Misal di sini kejadian PR adalah kejadian yang terpilih perempuan, N kejadian yang terpilih negatif,
maka peluang kejadian terpilihnya perempuan dan negatif adalah seperti ini. Ini cara mencari, kalau ini mungkin tidak terlalu sulit ya. Ini adalah pakai perbandingan ya. Tadi perbandingannya sudah ada ya. Nah, kemudian yang ke B-nya, peluang perempuan dan negatif. Maka apa di sini saya bisa cari perempuan dan negatif, mana perempuan dan negatif ini ya 450 perempuan ya. Ini dibagi totalnya 1000. Ini adalah peluangnya. Kemudian yang keduanya laki-laki terpilih, laki-laki, PDP kejadian terpilih pastinya ada pengawasan. Maka ini adalah jika maka tadi saya sampaikan peluang laki-laki dan dia PDP, maka apa rumusnya yaitu peluang laki-laki dan PDP dibagi peluang PDP ya. Ini pakai rumusnya dapat misalkan 0,4. Dan terakhir, kejadian AB disebut saling bebas jika peluang A jika B sama dengan peluang A, atau peluang B jika ada peluang B ini ya. Jika makanya kan seperti ini ya, waktu kita belajar peluang A dan B ya, maka peluang A dikali peluang B jika A. Nah, peluang B jika ini akan sama dengan peluang B ya. Kalau dia bebas kan seperti itu ya. Kalau kita kenapa di sini kan kita menggunakan peluang nih. Maka kalian bisa menggunakan rumus yang ini ya. Kalian buktikan persamaan ini. Peluang A berapa nih? Peluang A berapa? Cari ya, peluang A itu adalah kejadian terpilihnya orang dalam pemantauan, misalkan kan ini misal A. Kalian buktikan A 200 per pemantauan mana nih? Pemantauan ini ya, 200 per 1000 ya. A jika B ini dapat nih peluang A jika B, kalian buktikan juga sama dengan ini. Peluangnya sama atau tidak? Ternyata peluangnya berbeda. Ketika peluangnya berbeda, ini kan tidak sama nih, maka disebut tidak bebas ya, tidak bebas sehingga kejadian adalah ini tidak bebas, kejadian tidak bebas, tapi disebutnya adalah karena dia kejadian orang dalam pemantauan dan kejadian laki bukan kejadian saling bebas ya, dia tidak sama ya, bukan kejadian saling bebas. Seperti itu cara membuktikannya, Mbak Rina dan rekan-rekan semuanya. Bisa dipahami karena di sini konsepnya peluang ya. Kalau konsepnya peluang kalian pakai kaidah peluang, tapi kalau kalian punya bukti yang menyatakan bahwa ini adalah sudah seperti ini, ya sudah, misalkan tadi ya laki-laki perempuan selesai. Tapi di sini kan ada jikanya ya. Jikanya apa? Kalau laki-laki perempuan doang pasti dia bebas. Tapi ternyata di sini ada ODP-nya, PDP positif atau negatif, maka dia menggunakan kaidah yang ini, rumus yang ini. Itu Mbak Rina, Mbak siapa tadi yang di awal menanyakan terkait dengan membuktikan A dan B. Ada lagi yang tanyakan? Cukup dulu ya? Nomor 2 dulu ya? Oke, silakan. Kalau misalkan jawabannya tidak terpisah atau not disjoint, bisa nggak Pak? Tidak terpisah, justru terpisah. Ya, betul, tidak terpisah ya. Dia berarti kan tidak bebas kan? Betul sebenarnya tidak bebas. Tapi kita akan lihat buktinya dia dapat dari mana seperti itu Mbak Berliana. Saya pakai diagram Venn, Pak. Nah, kalau pakai diagram Venn, Mbak Berliana bisa dapat informasi diagram Venn itu dia terpisah, dapat dari mana? Karena laki-laki juga ada yang ODP, Pak. Jadi yang bagian P laki-laki dan ODP itu ada 150 orang yang bagian tengah-tengahnya itu, Pak. Nah, itu yang saya garis bawahi ya, mungkin Mbak Beliana dan rekan semuanya. Kalau kalian menggunakan yang namanya diagram Venn, artinya bahwa alasan atau misalkan ini kalian harus jelas bahwa ini benar-benar terpenuhi gitu kan. Nah, saya harus membuktikan, harus melihat bahwa alasan kalian untuk menyatakan dia bebas itu benar. Jadi jangan sampai kalian berdasarkan diagram Venn misalkan ya ini adalah bebas, tapi kita harus melihat kok bisa menyatukan misalkan diagram Venn A di sini, diagram Venn B di sini. Memang kalau ngelihat diagram Venn-nya dia bebas. Apakah saya bisa meyakini bahwa tadi kejadian yang Mbak misalkan itu bebas? Karena kalau saya menggambar diagram Venn aja, saya bisa dengan mudah seperti ini dan seperti ini kan, disjoin ya, bebas, selesai nih. Tapi kenapa misalkan dia bisa menyimpulkan bahwa A ini di sini, B ini di sini, saya harus melihatnya. Mungkin Mbak bedanya sebenarnya kenapa dia ada di sini kan? Kenapa dia
tidak seperti ini karena kan tadi ya kayak contohnya ya laki-laki dan perempuan di sini ada irisannya nih, misalkan ada orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan seperti itu. Nah, kalau tadi konsepnya adalah laki-laki dan perempuan, saya yakin jelas dia adalah independen ya, bebas karena laki-laki dan perempuan tidak. Tapi kalau kita konsepnya adalah orang dalam pemantauan itu misalkan ya, ini pasti ada laki-laki dan perempuan di sini. Ya, gabungan. Nah, saya harus melihat itunya Mbak Berliana mungkin. Kalau saran saya, ketika kalian dapat seperti ini, ya cocoknya adalah menggunakan rumus peluang situ, Mbak Berliana. Baik Pak, bisa dipahami. Oke, ada lagi rekan-rekan semuanya? Izin Pak, untuk apakah sudah menutup portal ya Pak? Soalnya sudah lewat 13.01 Pak. Oke, terima kasih Mbak Rina. Saya udah nutup Baik, portal. Pak. Mungkin saya tinggal nutup di Zoom-nya. Baik rekan-rekan, kita akhiri terlebih dahulu ya untuk Zoom-nya. Silakan kalau ada diskusi kita ke WhatsApp group atau kita bahas di minggu berikutnya. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya dan diskusinya. Mohon maaf apabila saya terlalu cepat karena memang materinya juga lumayan banyak ya. Kalau di kelas sih mungkin bisa ini juga, tapi karena di sini saya mencari sesuatu yang bisa kalian mengerti. Dulu waktu itu pertama saya pakai WhatsApp karena memang ada kendala dari rekan-rekan WhatsApp. Mereka tidak mengerti. Saya sekarang pakai Zoom, hampir full saya menggunakan Zoom selama 3 SKS ya. Seperti itu rekan semua. Jadi ada positif dan negatifnya tentunya, tapi saya membuka diskusi, silakan saja jika ada diskusi. Baik, terima kasih semuanya. Sebelum saya akhiri, silakan ada yang berkenan untuk memimpin doa. Mas Ajis mungkin atau yang lainnya, silakan. Saya Pak. Silakan Mas Husnul. Untuk mengakhiri perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa bisa diakhiri. Terima kasih, Pak. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Mohon maaf, saya juga ngos-ngosan. Mudah-mudahan, namun tetap ya mudah-mudahan mudah dimengerti. Ya, saya menggarisbawahi beberapa tadi ya clue dan lain-lain. Dan karena memang itu biasanya adalah yang bisa. Ternyata kalian kesini harus kesini. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi